Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan PPAR UII, program studi, program profesi arsitek Universitas Islam Indonesia yang bekerja sama dengan Laboratorium Konsultasi Bisnis Arsitektur dan berkolaborasi dengan Bambu Land Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol, berdiskusi dengan tema utama bisnis dan desain arsitektur bambu. Di berbagai mata kuliah yang ada di prodi arsitektur, arsitektur organik ini banyak yang terpinggirkan. Satu dari lain hal, memang di luaran sana sepertinya arsitektur organik antara lain dengan menggunakan bahan bambu dan kayu sudah jarang untuk dibicarakan, kecuali untuk proyek-proyek prestisius. Nah, kali ini PPAR UII berkolaborasi dengan Bambulan Indonesia dan disupport penuh oleh Laboratorium Konsultasi Bisnis Arsitektur, jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia, akan coba untuk membangkitkan kembali, menata kembali, dan juga memberikan arah bagi arsitektur organik, terutama di arsitektur bambu. Telah hadir di studio bersama kita Bapak Karyadi yang karya-karyanya dikenal dengan arsitektur bambu. Nanti kita akan coba melihat dan bisa berdiskusi dengan Pak Karyadi dengan berbagai karya arsitektur bambu. Kita akan coba sekarang mendengar ya apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Karyadi sehingga nanti teman-teman baik itu mahasiswa arsitektur, mahasiswa sipil dan para alumni serta arsitek-arsitek masa depan begitu bisa belajar bagaimana bisnis dan desain arsitektur bambu ini bisa menjadi tumpangan hidup ya bagi karya-karya kita di masa mendatang. Halo, selamat siang Pak Karyadi. Selamat sore ya Pak. Selamat Ya, sore bagi Indonesia. Ya. senang ini berjumpa dengan Pak Yadi ya, nama bekennya. Nah, nanti kita coba bisa disampaikan Pak Karyadi biar memotivasi ya bagi para eh, pendengar juga para eh, pelanggan ya, konsumen kita yang ada di media sosial, bagaimana bisa mengelola desain dan bisnis arsitektur bambu di Indonesia. Silakan Pak. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Karyadi Hidayat. Saya bergerak di perusahaan saya bergerak di bidang arsitektur, khususnya arsitektur bambu, lingkup dengan pengerjaannya dan berlokasi di Lombok, Lombok Tengah, Batu Kliang Utara, di mana memang tempat saya ini, di mana sekarang menjadi semacam workshopnya juga dan di situ juga kantor kami Pak eh, berada di kaki gunung ibaratnya dan di situ memang bahan baku cukup melimpah. Nah, itu juga yang menjadi salah satu dasar bagaimana dan kenapa bambu itu saya fokuskan hingga saat ini gitu. Kemudian yang menjadi dasar juga selain itu Pak karena isu lingkungan ya, isu lingkungan di mana sekarang orang berlomba-lomba mengangkat kata-kata sustainable, ramah lingkungan dan sebagainya, dan itu bukan hanya di Lombok atau bahkan Indonesia, dan itu secara global. Itu juga menjadi dasar sebenarnya bagaimana kenapa arsitektur bambu ini menjadi sebuah dibilang trending, ya mungkin trending ya saat ini karena makin hari makin banyak bangunan-bangunan bambu, terutama di Bali dan Lombok untuk saat ini terus berkembang, Pak. Dari waktu ke waktu itu terus tumbuh begitu. Nah, dan untuk proyek-proyek kami yang ada di Lombok untuk saat ini seperti villa, resto, sekolah. Nah, itu yang menjadi dasar hal utama yang memang diangkat di karya itu sendiri, Pak. Nah, kemudian untuk saat ini
Eh, yang menjadi kendala juga ada kendala, tapi di seiring pertumbuhan bambu ini kami juga memiliki kendala jadinya. Pertumbuhan bambu yang pesat, banyak kontraktor dan arsitek-arsitek luar juga berdatangan ke Indonesia. Mereka buka usaha arsitektur bambu dan juga konstruksi seperti di Bali. Banyak juga. Nah, jadi salah satu yang memicu saya juga harus terlibat di arsitektur bambu ini juga Pak, saya arsitek lokal begitu atau enggak desainer, dan di tempat saya masih melimpah begitu bahan bakunya. Jadi itu juga menjadi dasar Pak, dari dahulu, pas kuliah juga saya udah mulai merintis sebenarnya, dan akhirnya eh, hingga saat ini ketemu benang merahnya atau ketemu jalurnya, bukan hal yang apa ya, bilang singkat, bukan hal yang singkat sebenarnya. Udah lama memang saya belajar tentang tentang bambu ini sendiri. Jadi bukan sesuatu kayak, wih bambu trending sekarang lalu saya membuka usaha bambu, tidak begitu Pak. Jadi saya ikuti itu memang dari dulu begitu. Dari sejak kuliah malah, karena saya suka bambu yang melatar belakangi yang seperti saya bilang tadi, di tempat saya banyak bambu. Dari situ saya memulai hingga sampai pada akhirnya saya lulus kuliah. Kemudian ketemu teman-teman yang bergerak di bidang bambu, dan dari situ juga saya berproses, dan akhirnya tumbuh sampai saat ini begitu. Dan ini beberapa proyek-proyek kami Pak yang ada di Lombok, seperti restoran. Ini proyek pertama kami di Lombok, namanya Milky Way. Ini restoran berdiri di lahan 700 meter persegi kurang lebih. Nah, ini klien saya dari Jepang. Eh, Dia suka sekali dengan bambu begitu. Dia suka sekali dengan bambu, dan akhirnya dia mencari lahan dengan luasan, ya adanya memang dapat yang 700 meter persegi, dan di situ kita merancang proyek perdana kami beberapa ini yang namanya Milky Way sekarang. Nah, ini berada di Kuta Pak, Kuta. Dan kemudian yang selanjutnya ini namanya Omah Cobek. Ini yang berada di Kota Mataram, satu-satunya restoran bambu yang ada di Mataram saat ini, di Kota Mataram. Ini sebagai ikoniknya bambu di Kota Mataram. Ini masih satu-satunya untuk saat ini. Dari awal buka sampai saat ini, alhamdulillah full terus. Ini cukup luas, Pak. Lantai dua. Nah, kemudian ini sebuah villa di Gili Air namanya Tokai. Klien saya dari Swiss. Nah, dia mau membuat bangunan yang organik begitu. Karena memang kebanyakan klien-klien kami saat ini bule, Pak. Karena memang ya terkait isu global itu sendiri mungkin ya. Ya, jadi itu yang menjadi sebuah trending di sana juga. Jadi akhirnya dikembangkan di sini. Mereka maunya yang bambu gitu. Nah, akhirnya jadilah Tokai. Ini ada yang versi 4 kamar tidur dan 1 kamar tidur. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah sekolah internasional, namanya Mandalika Intercultural School. Ini sebuah sekolah internasional yang ada di Kuta Lombok. Jadi diperuntukkan untuk anak-anak bule yang investor dan sebagainya yang tinggal di Kuta, mereka sekolah di sini, Pak. Ini main hall-nya. Nah, kemudian ini eh, 1 kamar tidur juga villa yang ada di Sumbawa. Ini Kini namanya, Kini Resort. Nah, jadi Kini Resort ini ingin juga kliennya dari Spanyol dan Australia, ingin mengembangkan bangunan yang sustainable dengan bambu begitu. Nah, ini eh, sudah selesai sejak 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian ini beberapa restoran yang baru saja selesai, bahkan belum saya serah terima, Pak. Ini ada di kawasan Mandala Eco Village. Itu kawasan proyek ke 14 hektar, dan memang yang diusung itu konsepnya kawasan ramah lingkungan.
Nah, ini restonya sudah selesai beberapa bulan yang lalu, tapi belum saya serah terimakan karena ada beberapa hal masih detailing-detailing yang perlu saya siapkan di sana. Nah, kemudian di sebelahnya itu yang Coralia. Nah, ini salah satu villa di sana itu di kawasan Mandala itu Village ini Coralia one bedroom. Nah, saya sedikit cerita di sana itu kawasan 14 hektar kurang lebih, Pak. Di situ tuh ada tiga arsiteknya, salah satu saya dan ada dari Spanyol. Mungkin Pak Haji juga tahu itu Pablo Luna sama Pak Widi dari WNA. Nah, kami bertiga di kawasan ini merancang sebuah bangunan yang dikatakan bangunan yang ramah lingkungan begitu Pak. Jadi semuanya bambu di sana. Nah, mungkin eh, proyek-proyek yang dikarya kerjakan itu eh, karena tidak hanya melingkup dari desain saja, Pak. Kami langsung mengerjakan konstruksinya untuk memastikan segala hal itu kayaknya memang harus lebih baik desainer itu menjadi apa ya kontraktor langsung untuk mengembangkan dan untuk memastikan sesuai tidaknya dengan perencanaan itu. Karena bambu memang sedikit berbeda dengan bangunan konvensional. Jadi ada pengecualian-pengecualian dalam prosesnya itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yadi ya. Luar biasa ini proyek-proyeknya. Dari 6 proyek itu berarti sudah dibangun semua ya? Itu yang sudah terbangun semua, Pak. Hmm, Jadi yang tampilkan di sana yang proyek yang sudah terbangun semua. Dan ada baik. yang sedang proses saat ini juga. Oke, jadi teman-teman semua, ini tadi yang dipaparkan mulai dari villa sampai di terakhir tadi ya, yang ada di Kute, terus kemudian Mandalika Intercultural School dan lain sebagainya. Ini adalah proyek-proyek yang sudah dibangun. Ya, tadi ada klien dari Swiss, dari Jepang, ya, dan lain sebagainya. Tentu saja masih banyak desain-desain yang belum dibangun. Ini tadi yang disampaikan tadi. Mungkin lain waktu kita akan coba ulik lagi desain-desain yang belum terbangun, yang belum disampaikan di sini. Tapi ada ada beberapa rasa penasaran ini Pak Yadi. Ini Nah, ya, Pak. em, proyek-proyek yang dipaparkan ini tuh bagaimana mendapatkannya, Pak? Ini mungkin akan berguna ini bagi teman-teman yang baru memulai karir ya, untuk khususnya di arsitektur bambu gitu. Bisa diceritakan, Pak Yadi? Untuk cara mendapatkan klien itu sebenarnya saya juga kalau ditanya persisnya karena saya juga tidak ada skema Pak, skema untuk mendapatkan proyek itu tidak ada begitu karena mengalir begitu saja ketika saya sudah senang sesuatu dan saya fokuskan di sana. Benar kata orang. Jadi muncul sendirinya begitu. Jadi klien-klien itu karena kita desainer atau arsitek ini bukan kita yang kayak menawarkan sini, Pak, saya desainkan sesuatu, saya tidak begitu. Jadi alhamdulillahnya dengan proses-proses itu sendiri, jadi saya cukup ditahu sama orang-orang itu karena juga brandingnya apa ya latar belakangnya sebagai arsitek. Nah, jadi tingkat kepercayaannya lebih, Pak. Jadi untuk pengembangan diri itu kayaknya memang lebih lebih mudah lah. Hmm. Jadi ketika dibilang, oh iya dia arsitek, padahal juga kemampuan kita sampai saat ini juga saya terus belajar begitu. Oke, baik. Ini jadi lebih ke desainer bangunan bambu ya. Iya, Nanti iya, kalau iya. menggunakan terma yang lain, ini ada syarat dan ketentuan yang Ah, berlaku benar, begitu. Jadi, benar, benar, benar. oke. Jadi tadi mungkin anu ya memantaskan diri, terus kemudian Benar, belajar Pak. lebih giat gitu ya, sehingga Benar. klien-klien itu bisa melihat karya-karya yang sudah Ya, dihasilkan, benar. kemudian menghubungi begitu ya. Tadi kalau Benar, dari benar ceritanya begitu. ya. Iya. Oke. Jadi Nah, alurnya nanti kemudian kebentuk sendiri, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan klien ini tentu saja kan perjalanannya panjang ya. Nah, ketika Ya. sudah mendapatkan klien, eh, gimana tuh? Boleh diceritakan hubungan antara klien dengan desainer yang ada di perusahaannya Pak Yadi ini. Karena saya masih muda begitu Pak di antara pemain-pemain yang lain karena yang paling muda itu saya Pak. Saya beberapa kali
teman-teman investor atau klien itu menanyakan, kamu berapa, kata. Umur sekian, saya bilang, saya kasih tahu umur 28 misalkan begitu Pak. Sampai dia terheran-heran, kamu terlalu muda bergerak bergerak di dunia ini, dia bilang begitu. Tapi kan memang kita bukan karena umur muda itu Pak, dia nggak tahu proses saya dari sejak kuliah, bagaimana berproses sudah lama begitu, bukan hanya karena trending yang saya bilang tadi. Dikarya sebagai desainer bambu itu mencuat itu bukan karena itu, karena memang dari udah lama sejak sejak kuliah. Saya berproses bagaimana bambu dan pengembangannya, bagaimana proses treatmentnya. Bambu ini kan bukan hanya bambu mentah yang kita ambil di kebun lalu buat sebagai bangunan begitu, bukan begitu. Jadi perjalanannya lumayan cukup panjang Pak. Jadi nah terus yang saya bangun itu kepada klien itu, kita nih temenan. Jadi hubungannya profesional iya. Kami juga memiliki kontrak kerja sekian, misalkan untuk desainer itu maksimal 3 kali revisi dan sebagainya. Kami punya prosedur-prosedurnya sendiri, meskipun kami juga ya dibilang desainer bambu ya memang desainer bambu ini cukup unik Pak ya. Dia beda dengan arsitek konvensional atau arsitek yang lain begitu. Banyak 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 perbedaan-perbedaannya lah begitu saya rasa Pak. Jadi kayaknya untuk hubungan saya dengan klien itu selalu seperti teman rasanya. Hmm. Janjian ngopi di sini yuk. Nah, di Oke. tempat kopi itu kita bahas bagaimana gimana ini solusinya, gimana ini solusinya begitu. Oke. Nah, dari apa? Dari kerekatan antara hubungan desainer dengan klien begitu. Kemudian kan ini harus dibangun ya, sehingga Ya, kan membutuhkan dokumen dan lain sebagainya. Nah, ya, benar. eh, yang ingin kita tahu tentang apa susunan tim ya. Ini kan juga membutuhkan bukan hanya dari sisi desainer begitu kan, dari sisi Ya, mungkin teknik sipilnya, kemudian dari manajemen dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana mengelola itu dan dari sisi apa detail engineering drawing ini seberapa seberapa luas ya untuk di arsitektur bambu, Pak Yadi. ya. Untuk proses pembangunan itu sendiri untuk bambu ini Pak, ada dua sub pekerjaan penting di situ. Hmm. Yang pertama, struktur itu yang selalu kami gunakan tidak apa ya, tidak melulu tentang bambu. Jadi kita pisah jadi dua hal, bambu dan pekerjaan sipil. Nah, jadi pekerjaan sipil inilah yang butuh detailing-detailing khusus seperti bangunan konvensional pada umumnya, seperti detailing fondasi, detailing ya detailing pada umumnya lah begitu Pak, gambar-gambar yang memang jadi acuan tukang di lapangan begitu. Nah, kemudian setelah sub pekerjaan sipil dikatakan selesai, barulah pekerjaan bambu ini masuk begitu Pak. Jadi ada dua sub bidang pekerjaan besar di situ, antara pekerjaan sipil dan pekerjaan bambu. Nah, itu punya masing-masing. Jadi kalau untuk pekerjaan bambu, tukang ini kalau dikasih lihat eh, gambar bambu itu puyeng, Pak. Kita juga yang sebagai desainer kalau lihat itu puyeng, nggak bisa. Nah, jadi akhirnya disitulah eh, kita buat marketnya dengan skala, dan di situ juga sudah sesuai dengan apa ya, perancangan kiranya. Nah, misalkan ada yang kurang cocok kita tambahkan di situ, ada yang lebih kita kurangi di situ gitu. Nah, nanti acuan tukang di lapangan itu ya market itu sendiri Pak, bukan gambar kerja. Begitu Pak. Jadi paling Oke. hanya beberapa persen yang dipakai untuk acuan di lapangan untuk bambu itu sendiri. Ya, berarti lebih lebih banyak ke market ya untuk Market yang Pak, bambu ya, karena market. hubungannya dengan tukang juga dengan klien ya, barangkali Benar, dari sisi benar, 3D-nya, dari sisi perspektif gitu lebih meyakinkan kalau market ya. Berarti studi market menjadi benar, sangat penting di sini ya, Pak Yadi ya. benar, benar Oke, Pak. Kan- nah kemudian juga tadi ya apa terkait detail juga barangkali eh, keluasan dari bangunan. Pak Yadi memposisikan diri hanya sebagai desainer atau juga sebagai pelaksana atau kontraktor, Pak Yadi? Saya di sini sebagai desainer dan juga sebagai pelaksana, Pak. Kenapa demikian? Karena untuk memastikan kepuasan klien itu sendiri dari tidak hanya dalam bentuk desain, rendering, 3D itu tidak cukup karena bambu ini cukup rumit, Pak.
Nah, jadi kalau tidak dikawal dengan proses-prosesnya langsung, proses konstruksinya, banyak riskan nanti, banyak riskan di lapangan. Jadi untuk memahami segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kesepakatan kami dengan klien itu, saya langsung bergerak menjadi kontraktornya jadinya Pak. Dulu awal-awal memang hanya desainer, tapi seiring berjalannya waktu kayaknya memang timbul sendiri kayaknya, oh, kendala di sini, kendala di situ. Terus namanya tukang kadang kalau tidak dikawal dengan baik itu yang penting kuat gitu kan, tidak memikirkan secara estetika. Nah, jadi itu saya kawal betul Pak. Jadi saya langsung menjadi desainer dan juga kontraktor untuk saat ini. Karena itu Oke. permintaan alam saya sebut Pak. Jadi Oh, saya harus oke. terjun begitu. Nah, kalau ini dari berapa persen yang hanya desainer dan berapa persen yang desainer dan menjadi kontraktor, Pak Yadi, dari Kalau proyek-proyek yang sudah untuk, dikerjakan? ya, karena untuk memulai menjadi kontraktor itu hanya beberapa proyek terakhir, Pak. Ada Hmm. satu, dua, ada dua dapat tiga proyek terakhir. Itu Hmm. yang saya menjadi kontraktornya langsung. Karena emang awal-awal Hmm. hanya sebagai desainer. Nah, tapi Hmm. beberapa apa ya, kendala itu muncul. Jadi ada yang dia seharusnya butuh penguatan di sini, tidak ada. Jadi seharusnya di sini butuh kuncian, misalkan tidak ada. Nah, jadi itu kan untuk riskan jangka panjang nanti. Nah, jadi akhirnya saya memberanikan diri sebenarnya Pak. Ini kan kalau misalkan kita bergerak di kontraktor ini butuh modal besar begitu kan. Ya. Karena nilainya proyeknya lumayan begitu. Jadi Hmm. ya itu, tapi tumbuh dengan sendirinya Pak. Alhamdulillah ada aja jalan. Oke, baik. Nah, ini kan eh, berarti yang sekalian desainer dan kontraktor mungkin saat ini lebih lebih minim ya, lebih banyak yang desainer ya berarti ya dari sejak awal ya. Lebih banyak ke, bukan Pak, lebih banyak ke kontraktornya. Oh gitu, oke Ya, oke. lebih banyak kontrak karena sebelum sebelum kami ini mulai udah banyak orang-orang lokal yang memang penggiat bambu. Hmm, Jadi mereka sudah sangat-sangat jago di bambu, tapi oke, kendalanya mereka itu kan timpang. Artinya ya mereka hanya bisa membangun tapi tidak bisa mendesain. ya. Nah, alhamdulillahnya saya di sini nih berada di tengah-tengah, Pak. Dibilang paket komplit tidak, cuma saya berada di tengah-tengah. Artinya saya bisa mendesain dan saya juga bisa mengontrol mereka yang bekerja Hmm, begitu. Jadi akhirnya apa yang diinginkan klien sesuai dengan realnya, sesuai dengan kenyataannya dibangun begitu. oke. Nah, Begitu, Pak. eh, ini karena sudah menyangkut ke desainer dan kontraktor, kita jadi penasaran nih, kepengen tahu. Itu untuk fee ya, kalau kalau boleh tahu cara menghitung dan besarannya ada ada petunjuknya nggak Pak Yadi? Gimana? Ini misalnya ada teman-teman rekan-rekan yang juga akan berkecimpung ke sektor bambu, gimana cara cara membandrol harga begitu Pak? Karena bambu ini spesifik, Pak, dan bisa dikatakan ini sebuah karya seni seperti ogoh-ogoh saya sebut. Hmm, Ya kan, ogoh-ogoh yang berfungsi sebagai bangunan. Ogoh-ogoh ini kan semacam miniatur orang Bali yang untuk upacara tertentu, ya Pak. Nah, jadi saya bahasakan ogoh-ogoh yang bisa digunakan sebagai bangunan. Jadi cara menghitungnya juga tidak apa ya, tidak baku gitu. Jadi sesuai dengan misalkan saya punya klien dengan ini, nah kamu misal untuk desainer kamu minta berapa kata kayak gitu, atau enggak kita yang ini untuk biaya yang seperti ini harganya segini. Nah nanti kalau misalkan terlalu tinggi dia akan nego sendiri Pak. oh, Oh, ini terlalu tinggi, mungkin budget saya tidak sampai di situ. Oh iya, kamu banyak budget berapa? Nah, nanti kesepakatannya di sana. Karena ini bukan arsitektural pada umumnya yang konvensional. Jadi ini sebuah karya seni seperti ogoh-ogoh saya sebut hmm, ya. Karena oke, ogoh-ogoh itu juga sendiri Pak banyak materialnya bambu. Dibikin seperti gajah, dibikin seperti naga. Itu semua bisa hmm, karena bambu. Nah, begitu juga dengan ya, bangunan bambu ini. Mau dibuat seperti apa aja hmm, bisa. oke, Jadi pengrajin-pengrajinnya juga banyak kan memang dari Bali Pak. oh,
Ya, jadi pengrajin-pengrajin yang sudah terkenal dan memang tingkat kepercayaannya lebih, Mm-mm. klien dan kontraktor itu ya tukang-tukang teman-teman dari Bali begitu. Oke, berarti kebanyakan hampir sebagian besar tukangnya dari Bali ya, Pak Dari Bali, Pak, Yadi ya. dari Wah, Bali. keren ini. Iya, Jadi oke. kita campur-campur tapi Pak, karena itu Mm-mm. juga menimbulkan, ada timbul sebagai, apa ya, kayak suatu, ketimpangan juga, ketimpangan Mm-mm. sosial bisa begitu juga kan, Mm-mm. sebenarnya di teman-teman lokal juga di Mm-mm. Jawa juga banyak yang pinter-pinter, di Lombok juga begitu. Hanya saja bagaimana kita memberi mereka kesempatan dan membimbing mereka, sama aja kalau bambu digergaji ya digergaji begitu. Tapi kan Mm. ada segmen-segmen, misalkan untuk artisan yang melengkung-melengkung ya kita buatkan segmen itu, mereka hanya potong gitu Pak. Ilmu potong bambu ya sama aja kan, tidak ada bedanya begitu. Supaya tidak terjadi ketimpangan ketimpangan di Iya, lapangan iya. itu saya jadi Mm. mix-mix Pak. Saya campur-campur. Ada Lombok, Oke. ada Bali begitu, teman-teman Mm. dari Bali. Hasilnya Oke. juga kurang lebih sama. Mm. Ini berarti kalau melihat proyek-proyek tadi hampir semuanya swasta ya Pak ya. Jarang yang proyek pemerintah menggunakan APBD, APBN ya. Tidak ada Pak. Ini rata-rata Oke. memang investor-investor Baik. dari Ya, luar negeri. ya. Ya, sehingga tadi ketika penganggaran, kemudian tentang fee dan lain sebagainya, eh, lebih fleksibel ya Lebih untuk fleksibel Pak. diskusi ya. Ya Oke, lebih karena fleksibel. menarik nih, salah satu terma karya arsitektur bambu ini dianggap sebagai ogoh-ogoh seperti teman-teman di Bali gitu kan. Jadi Oh ini bukan iya, hanya sekedar sekedar bangunan, tetapi ini karya seni yang di karya seni sana Pak. ya, yang di sana ada nilai-nilai yang tidak bisa tergantikan, sehingga para klien itu berani bayar khusus begitu ya. Saya tidak menyebutnya Baik. mahal, tapi ini bayar Ya, khusus karena betul. merupakan karya seni yang bisa difungsikan sebagai bangunan. Itu Ya, ya kira-kira Pak Yadi ya. betul Oke. betul betul. Nah, kemudian karena tadi desainernya dan kontraktor itu menjadi satu, kalau untuk harga kan dari sisi bill of quantity bisa dihitung ya. Tapi kalau dari Iya. sisi jasa desainer ini kan membutuhkan apa? Rasa ya kelihatannya. Belum ada standarnya kelihatannya. Atau memakai standar yang sudah ada Pak Yadi untuk fee-nya ini, untuk Nah, fee desainer sendiri. oh ya, karena untuk bambu ini juga untuk konstruksinya dia belum, dia tidak termasuk SNI kayaknya Pak ya. Kalau Hmm. tidak salah, kalau misalkan ini ingatkan saya kayaknya untuk setahu saya bambu ini tidak masuk SNI. Jadi cara menghitungnya juga eh, tidak ada acuannya. Jadi kayak memang orang menjual karya seni begitu. Tinggal nanti bagaimana budget klien itu bisa kita sesuaikan begitu Pak. Jadi nggak ada Oke. harga khususnya begitu. Ya, nah ini menjadi menarik nih. Ini pasti membuat penasaran. Ini berapa nih saya harus dibayar seperti ini? Tapi mungkin untuk catatan aja, Ya, semakin jam pengalaman kita bertambah, tentu saja rate kita semakin tinggi itu ya, benar secara Pak, umum benar ya. Pak, Baik, benar oke. Pak. Nah, tadi ketika desainer sebagai kontraktor, kalau dari sisi pengawas atau pengawasan melibatkan pihak ketiga atau gimana nih Pak Yadi? Saya jadi, untuk saat ini saya merekrut beberapa apa ya, orang-orang teman-teman dari teknik sipil Pak, untuk bagaimana sama-sama belajar di lapangan bahwa bambu seperti ini. Karena nanti mereka juga akan, karena di kampus nggak ada ilmu apa, yang khusus kayaknya ya hanya beberapa yang memang belajar bambu. Jadi nanti belajar di lapangan. Nah, nanti Hmm. dia akan melakukan sebuah, apa ya, misalkan laporan harian. Nah, di situ misalkan kendala-kendala apa yang ada di sana itu nanti disampaikan ke saya dan saya misal bisa langsung kontrol ke sana. Mereka tidak akan berani melakukan segala sesuatu ketika saya belum memutuskan. Jadi Hmm. saya harus terlibat langsung juga ke lapangan. Jadi oh ya ini ganti, oh ya ini kurangi, oh ya ini tambahkan begitu Pak. Untuk Oke. memastikan segala hal itu. Ya, nah ini menarik ini ya, tripartit ya antara desainer, kontraktor dengan pengawas ya. Ya, apalagi Oh nanti benar. kalau kliennya punya in-house arsitek gitu atau in-house desainer, ini akan semakin ramai nanti untuk bisa membicarakan satu produk karya arsitektur bambu begitu. Nah, tadi Karena di memang klien begitu, Pak. Mm-mm.
Nah, tadi Ada disinggung juga. tentang bahan ya, Pak Yadina. Ya. Ini bahan bambunya dari mana, Pak Yadi? Kebanyakan yang ada proyek-proyek yang di Lombok ini. Karena untuk meminimalisir cost itu, jadi di Lombok ini juga banyak bambu begitu Pak. Oh, Terutama di tempat saya kan memang saya juga rumah saya di kampung begitu. Jadi di kaki gunung di sana masih lumayan berlimpah bambu dan tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi dengan adanya apa ya? Dengan adanya industri kecil-kecilan ini, alhamdulillah untuk saat ini teman-teman juga petani-petani di sana sangat hmm, menghargai bambu. oke. Mereka bahkan ada juga yang dulunya kayaknya wah nih saya kasih gratis dah, ambil aja, ambil tebang habis gitu. Hmm, Sekarang udah tidak mau Pak. ya, ya. Jadi circle apa sista apa sudah mulai Hmm, tumbuh sekarang, ekosistemnya udah mulai hmm. tumbuh antara Nah, petani ya kan hmm. Nah sampai dari kontraktor. maaf, saya Ya. apa rasa penasaran ini. Berarti ada ekosistem antara petani bambu, desainer ya, konsultan desainer arsitektur bambu Mhm, dan mhm. kontraktor begitu. Ya, itu ekosistemnya Oh, kebentuk dengan sendirinya, Pak. hmm, Jadi dengan hmm, berjalannya waktu, kontraktor butuh bambu, desainer butuh kontraktor, kontraktor butuh bambu, butuh hmm, air, akhirnya sekarang itu tumbuh, tumbuh dengan sendirinya dari hulu ke hilirnya kebentuk dengan sendirinya sekarang. hmm. Kalau boleh tahu ada berapa petani Pak yang terlibat gitu selama ini? Kalau di tempat saya, karena memang saya ini saya dari hulu ke hilirnya, Pak. Jadi saya juga sebagai desainer, saya juga sebagai eh, apa ya pemburu atau hunting. Saya hunting ke kebun-kebun orang itu nyari material yang bagus. Karena itu Oh, juga kepercayaan saya tentang material ini gimana, Pak, kurang begitu. Jadi saya harus ya. memastikan sendiri bahwa bambu ini benar-benar tua, bagus Hmm, layak untuk menjadi konstruksi. Jadi saya hmm, terjun langsung, Pak. Jadi ya, ada yang saya kirim ke lapangan bahwa oh ini ada bambu ini silakan cek. Nanti saya ke sana cek ya. memastikan bahwa bambu ini layak sebagai material apa tidak. Hmm. Jadi It- keterlibatan petani sebenarnya dibilang eh, tidak bisa terhitung karena mereka memang yang ada di kebun itu kalau misalkan cocok saya beli Pak. hmm. Itu berarti gimana? Hunting bambu ketika sudah mau mulai pelaksanaan begitu, atau sudah stok duluan, kemudian baru tebang bambu. Nah, gimana nih? Ada dua sebenarnya Pak, ada dua cara karena memang untuk meminimalisir deadline itu saya biasanya kalau misalkan proyek ini akan dikerjakan 2 minggu lagi atau enggak atau sorry 2 bulan lagi, jadi dari 2 bulan sebelumnya saya udah hunting beberapa rumpun bambu yang layak untuk dijadikan material dan baru nanti setelah itu karena sudah dikasih tanda Pak ini tebang ini tebang ini Hmm. tebang, jadi ketika H-sebulan karena prosesnya saya berbeda, kadang lumayan berbeda dengan cara teman-teman yang lain. Proses pengawetan saya lebih singkat, jadi butuh beberapa jam, sudah selesai. Tinggal saya keringkan, sudah siap saya gunakan untuk konstruksi begitu. Nah, Hmm. jadi H-2 minggu dari sebelum itu saya sudah melakukan proses penebangan di lapangan begitu. Hmm. Terus langsung dipasang atau ada proses pengawetan atau bagaimana itu treatmentnya? Saya punya workshop untuk bambu itu sendiri, Pak. Hmm. Bagaimana proses-proses pemilihannya lagi. Kembali kami proses pemilihan di lapangan itu layak apa tidaknya. Setelah kami pilih yang oh ini yang paling layak dan sisanya dirijekan itu kita sisihkan dulu. Itu yang kita treatment, Pak. Ada proses-proses. Itu rangkaiannya cukup panjang, tapi saya ada beberapa cara memang yang lebih singkat dibandingkan teman-teman yang lain. Saya butuh beberapa jam atau enggak beberapa hari lah. 1 kali 24 jam itu sudah memiliki bambu awet dengan kualitas Oh, yang bagus begitu. baik. Nah, eh, yang sering dipakai, Pak, jenis bambunya apa saja, Pak? Ya, Dik. Yang umum digunakan untuk saat ini saya juga sampai saat ini masih terus belajar Pak ya, beda dengan teman-teman yang ada di Thailand itu. Eh, yang umum masih digunakan sekarang masih bambu petung untuk Hmm. struktur utamanya. Terus ada bambu-bambu apus, satu bambu tali untuk struktur-struktur kecilnya seperti rangka atap. Ya begitu. Kalau misalkan untuk
apa namanya untuk balok untuk itu lebih sering petung. Petung Hmm. juga bambu juga bukan hanya sekedar bambu Pak. Kadang Ya, perlakuannya di apa ya, ada proses-proses khusus untuk misalkan bangunannya bulat sekarang kan, jadi ya, nggak mungkin kita bikin balokan bulat dengan bambu, kayaknya sulit ya. Jadi akhirnya kami ada proses-proses sendiri bikin split yang gitu supaya bisa lingkarannya sempurna bulat untuk balok, biasanya untuk balok yang begitu gitu Pak. Jadi cukup beragam ya. Bambu itu sendiri hanya menjadi judul besarnya, tapi di sub-sub-subnya produknya itu sangat banyak sekali Pak. Dan itu perlu kita tahu sebelum kita menjadi desainer, itu yang harus kita tahu. ya. Karena tanpa Oke. kita tahu itu kita nggak bisa, Iya, betul. nggak Eh, bisa. nah, setelah tadi apa em, dari hulu hilir ya, mulai dari petani, kemudian Ya, pengawetan sampai pengawetan. kontraktor. Nah, ini perizinan bangunannya seperti apa, Pak Yadi? Perizinannya seperti bangunan biasa pada umumnya Pak. Oh, Wajib dan harus menggunakan IMB ya, harus menggunakan oh, harus ada izin dari pemerintah untuk PBG kalau sekarang ya, bukan iya, IMB iya, lagi. oke, Itu harus Pak, itu harus. ya, ya, Karena bagaimanapun oke, juga ini bangunan ya, meskipun ya, ogoh-ogoh ini bangunan di tempatku. betul, Gitu Pak. ya. Nah, setelah tadi kita diskusi ya, banyak begitu tentang desain, tentang bisnisnya gitu. Nah, kita ada di ujung cerita ini. Nah, tentu saja acaranya akan terus berlanjut, tapi cerita ini harus kita jeda begitu ya, sehingga nanti kita bisa melihat semesta pembicaraan yang lain tentang bisnis dan desain arsitektur bambu. Nah, Pak Yadi, ini untuk teman-teman mahasiswa, alumni atau junior arsitek ya, atau arsitek masa depan bisa memberikan apa motivasi tentang prospek arsitektur bambu dan bisnisnya Pak Yadi. Bagaimana nih prospek ke depannya gitu. Sehingga nanti akan muncul arsitek-arsitek yang fokus begitu ya, spesialis arsitektur bambu gitu. Karena memang tema kita bambu Pak ya, jadi saya sebutkan bambu saja. Padahal banyak juga apa ya, dengan saya selalu melatar belakangi sebuah proses ini dengan latar belakang global itu sendiri. Bagaimana dunia saat ini sedang berperang melawan apa ya, sesuatu yang merusak alam gitu Pak ya, kayak penggunaan plastik banyak di mana-mana, terus orang melakukan recycle ya. Nah dari itu latar belakang saya, dan kayaknya untuk ke depan juga itu menjadi sebuah catatan penting, bagaimana karena kalau kita sudah memahami hal itu, kayaknya kita akan bisa memposisikan diri bukan hanya tentang bambu, bahkan bisa bagaimana dengan recycle sampah plastik yang bisa menjadi sebuah elemen bangunan juga bisa begitu Pak. Bukan hanya sekedar bambu sebenarnya. Kalau hanya untuk bambu ini, untuk ke depan prospek ke depannya memang tetap akan eksis. Nah, tapi ada beberapa tapi di situ, karena tingkat umur bambu ini karena mau bambu ini kan organik Pak, meskipun sudah melalui proses treatment dan sebagainya, bambu ini tetap organik, bahkan akan kalah dengan alam itu sendiri. Contohnya misalkan terkena paparan air hujan, terkena paparan matahari, dia akan cepat lapuk meskipun sudah diawetkan. Karena sifat pengawetan itu akan bertahan dari kumbang bubuk, bukan dari alam. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk kita semua, kayaknya untuk ke depan itu tidak apa-apa tentang bambu, tapi bagaimana membuat bangunan ini bangunan yang kuat tapi rasa bambu. Begitu. Karena kalau misalkan kita memaksakan seperti yang sekarang terjadi, bangunan-bangunan bambu banyak, akhirnya nanti klien akan berpikir dua kali kenapa bambu itu akan mereka milih bambu. Memang sangat cantik, tapi dalam beberapa tahun ke depan mereka akan maintenance. Dan maintenance bambu itu sangat mahal. Hmm, Hampir seperdua dari mereka bangun. hmm, Nah, itu jadi sebuah tantangan, Pak. Itu sebuah tantangan. Jadi, untuk teman-teman, kayaknya tidak hanya akan bermain di bambu, tapi bagaimana memahami isu global secara keseluruhan,
eh, apa ya, yang bangunan ramah lingkungan lah kita sebut atau enggak. Recycle ini juga kalau tidak salah termasuk ramah lingkungan Pak, apa bagaimana? Nah, jadi bisa juga bermain di situ, dan juga bambu ini hanya sebagai permainan-permainan interior, bagaimana itu jauh lebih eh, apa ya, untuk kedepannya jauh lebih prospek Pak. Bagaimana nanti interior bambu. Nah, karena untuk bangunan ini sendiri kayaknya memang butuh waktu 2 tahun, harus maintenance atap. Dan elemen Hmm, paling mahal di bangunan itu atap. hmm, Itu hampir oke. seperdua dari harga pembangunannya. Hmm. Begitu sih. Bi- Nah, Biasanya bahan atap menggunakan apa, Pak Yadi? Ini atap dari meliuk-liuk gitu. bambu. Iya, Oh, itu dari atap bambu dari juga. bambu juga. Iya, Oh, makanya saya bilang itu menjadi kendala juga sebenarnya. Memang oke. cantik. Nah, memang cantik, sangat cantik. Cuman butuh beberapa waktu, kita harus maintenance dan itu Ya. mahal. Dan saya rasa memang untuk ke depan ini itu yang akan menjadi apa ya, berpikir dua kali untuk klien-klien Hmm, ini atau investor akan menggunakan pure hanya untuk bambu. Jadi hmm, makanya sebuah tren sekarang Pak ada muncul di mana bangunan itu dimix antara beton dan bambu, antara baja dan bambu. Nah itu jauh lebih ini, jauh lebih bagus begitu. Nah untuk prospeknya ke depan, ketika kita lebih kreatif, inovatif tentang material, bagaimana kita memahami kekurangan dan kelebihan material itu, nanti akan timbul dengan sendirinya bagaimana apa ya, ilmu-ilmu baru saya rasa. hmm. Ya intinya terus 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 berbuat aja, terus belajar bagaimana. Terasa teknologi sekarang juga sangat-sangat canggih Pak, apalagi AI bisa mengenerate sebuah kata-kata dengan kata-kata bisa berwujud seperti bambu, dan itu bisa ditirukan dan itu bisa dibangun. Nah, jadi kayaknya tugas kita sebagai manusia yang tidak bisa dikendalikan dengan AI itu, ya kita pahami materialnya itu sendiri. Kalau hanya bentuk, semua orang sekarang bisa. AI pun jauh lebih jago dari itu. Jadi kita harus pahami dulu materialnya, bagaimana material secara utuh, supaya kita bisa memposisikan atau membuat bangunan itu sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Wah, ini serasa satu semester kita ya, Wah, mendapatkan pencerahan dari perjalanan dan pengalaman Dari perjalanan. Mas Karyadi Hidayat ya dalam berarsitektur bambu. Paling tidak ada dua hal tadi yang bisa kita catat, tapi tentu saja ini tidak menafikan apa yang sudah kita pelajari selama beberapa waktu ini. Jadi yang pertama di bisnis dan desain arsitektur bambu itu memungkinkan bagi seorang desainer itu membuat ekosistem sendiri hulu hilir gitu ya. Ya, Jadi bisa berbagi kepada petani, bisa berbagi kepada ekosistem, bisa berbagi kepada lingkungan dan lain sebagainya, mulai dari hulunya penanamannya. Nah, tentu saja nanti ada CSR macam-macam bisa bergabung ke sana sampai ke hilir gitu ya. sampai ke Sampai hilir. ke kontraktornya, sampai ke pengawas begitu ini jadi Ya, satu ekosistem sendiri. Dan tentu saja juga kalau sesuai regulasi ada yang namanya konsultan atau kontraktor spesialis. Nah, ini spesialisnya bambu. Ini yang bisa kita pelajari. Kemudian yang lain tadi juga menarik ketika ada ungkapan bahwa arsitektur bambu ini seperti ogoh-ogoh ya yang ada di Bali. Dia karya seni yang banyak artisan terlibat begitu, tetapi ada fungsi bangunannya. Nah, ini menarik juga ya, untuk kita pelajari sehingga rekan-rekan semua, baik mahasiswa, alumni maupun para arsitek ya yang sedang menapai karir ini bisa menjadi alternatif-alternatif yang mencerahkan. Apalagi tadi disampaikan prospek ke depannya luar biasa mencerahkan begitu. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Karyadi dengan karya-karya hebatnya. Nanti kita tunggu karya-karya yang lain sehingga kita bisa berbagi dan bisa melanjutkan karya-karya yang baik bagi pengembangan lingkungan binaan yang bertanggung jawab. Terima kasih Pak Karyadi. terima kasih Salam juga Pak Haji. ya, salam bambu gitu ya. Jadi Salam bambu, ya salam terima bambu kasih. lestari. Ya, baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.